disolatkan. Oh, jadi rame itu. Udah jelas setiap hari dakwahnya mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Kristen, Yahudi, semua agama sama. Dia mati, nggak boleh sholatkan, nggak boleh. Di Indonesia ini ratusan tokohnya. Di Indonesia ratusan. Ihdinas siratal mustaqim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita akan membahas masalah yang penting dalam Islam berkaitan dengan al-wala wal bara. Salah satu dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah cinta karena Allah Azza wa Jalla dan benci karena Allah Azza wa Jalla, yaitu mencintai dan memberikan wala, loyalitas kepada kaum mukminin, membenci kaum musyrikin dan orang-orang kafir serta berpaling dari mereka. Al-wala dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti. Antara lain mencintai, menolong, mengikuti, dan mendekat kepada sesuatu. Selanjutnya kata al-muwala adalah lawan dari kata al-mu'ada atau al-adawah yang berarti permusuhan. Dan kata al-wali adalah lawan dari kata al-adu yang berarti musuh. Arti al-wali lawannya, lawan dari al-wali. Al-wali arti al-qarib, yang dekat, maksudnya yang dekat kepada Allah. Lawannya al-adu, yaitu musuh. Kata ini juga digunakan untuk makna memantau, mengikuti dan berpaling. Jadi ia merupakan kata yang mengandung dua arti yang saling berlawanan. Dalam terminologi syariat Islam, al-wala berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang-orang yang melakukannya. Jadi ciri utama wali Allah adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan meridhai apa yang diridhai oleh Allah. Ia condong dan melakukan semua dengan penuh komitmen dan mencintai orang yang dicintai Allah seperti seorang mukmin, serta membenci orang yang dibenci Allah seperti orang kafir. Sedangkan kata al-bara dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, antara lain menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri dan memusuhi. Kata bari'a berarti membebaskan diri dari melaksanakan kewajiban terhadap orang lain. Allah berfirman, bara'atu minallahi wa rasulih. Itulah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Maksudnya membebaskan diri dengan peringatan tersebut. Dalam terminologi syariat Islam, al-bara berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci, dimurkai Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan, perbuatan, keyakinan dan kepercayaan serta orang. Jadi ciri utama al-bara adalah membenci apa yang dibenci oleh Allah SWT secara terus menerus dan penuh komitmen. Jadi makna cakupan, makna al-wala adalah apa yang dicintai Allah, sedangkan makna cakupan al-bara adalah apa yang dibenci oleh Allah. Jadi wala itu arti kecintaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Wala itu arti kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada orang beriman. Nanti berkaitan juga dengan perkataan, perbuatan, pribadi dan yang lainnya. Itu wala. Sedangkan bara artinya cakupannya mencakup apa yang dibenci oleh Allah Taala. Jadi Allah membenci iblis, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan juga ada perkataan-perkataan yang dibenci oleh Allah, berupa perkataan, perbuatan dan yang lainnya.
Sekarang kita masuk definisi akidah al-wala wal-bara. Jadi wala ini kaitannya dengan kecintaan dan loyalitas. Kalau sudah kaitannya dengan al-wala, berkaitan dengan al-hubbu wan nusratu. Kalau sudah berkaitan dengan al-wala, maksudnya al-hubbu wan nusratu. Kecintaan dan juga pertolongan. Artinya menolong, membantu. Sedangkan al-bara artinya membenci. Berkaitan dengan al-bughdu, kebencian. Kita masuk yang A, definisi akidah al-wala wal-bara. Dari penjelasan terdahulu, akidah al-wala wal-bara dapat didefinisikan sebagai penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diredhoi oleh Allah, serta apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, dalam hal perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang. Dari sini kemudian kaitan al-wala wal-bara dibagi menjadi 4. Itu perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang. Perkataan seperti doa dan zikir sesuai dengan sunnah adalah dicintai oleh Allah, sedangkan mencela dan memaki dibenci oleh Allah. Kalau bentuknya perkataan, doa, Allah menyenangi orang berdoa. Zikir, Allah menyenangi orang yang berzikir. Sedangkan kalau dia mencela, mencaci maki, yang berkaitan perkataan, ini sekedar contoh aja, ini banyak. Berkaitan perkataan, ya ratusan bahkan ribuan yang disenangi oleh Allah. Berkaitan dengan perkataan yang dibenci Allah juga banyak. Ya, bukan hanya ini, contoh aja. Mencela, mencaci maki, menggibah, memfitnah, dan yang lainnya. Berdusta, itu semua yang dibenci oleh Allah Taala. Yang kedua, yang berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan sholat, puasa, zakat, sedekah, dan melaksanakan kebajikan, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW dicintai oleh Allah. Sedangkan orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, orang yang bakhil itu pelit, ya, kikir, kedekut, itu bakhil itu. Riba, zina, minum khamar, dan berbuat bid'ah, ini semuanya dibenci oleh Allah Taala. Kepercayaan berkaitan dengan kepercayaan iman dan tauhid dicintai oleh Allah, sedangkan kufur dan syirik dibenci oleh Allah. Iman dan tauhid dicintai Allah, sedangkan kufur dan syirik dibenci oleh Allah Taala. Yang keempat berkaitan dengan orang. Orang yang muwahhid, mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, dicintai oleh Allah, sedangkan orang kafir, musyrik, dan munafik dibenci oleh Allah. Jadi orang yang muwahhid mentauhidkan Allah dicintai oleh Allah, sedangkan orang kafir, musyrik, munafik dibenci oleh Allah. Ketika orang-orang ini dibenci oleh Allah, maka kita boleh nggak mencintai mereka? Tidak boleh. Selama-lamanya. Orang kafir dibenci oleh Allah, nggak boleh kita mencintai orang kafir. Orang musyrik dibenci oleh Allah, nggak boleh kita mencintai orang musyrik. Orang munafik dibenci oleh Allah, nggak boleh kita mencintai orang munafik. Nggak boleh mencintai mereka, nggak boleh gabung dengan mereka, nggak boleh kumpul dengan mereka, dan segala macam sudah. Nggak boleh. Tapi berkaitan dengan muamalah jual beli boleh. Nanti ada pembahasannya di sini. Makanya ketika orang itu kafir, bapaknya dia kafir, ibunya dia kafir, dia nggak boleh mencintai bapak dan ibunya, nggak boleh. Nggak boleh mencintai bapak dan ibu, nggak boleh. Kalau orang beriman, dia harus membenci kekafirannya. Orang yang kadang sebagai orang tua, fitrah anaknya, dia mencintai karena dia melahirkan, boleh, nggak ada masalah. Tapi mencintai karena agama nggak boleh sama sekali. Gitu. Dan Allah sebutkan ayat-ayatnya. Nanti saya bawakan ayat-ayatnya kalau sudah sampai babnya. Jadi perhatikan bahwa kita nggak boleh mentaati orang-orang kafir. Kemudian juga kita nggak boleh mencintai orang-orang musyrik, dan nggak boleh lagi gabung dengan orang-orang munafikin. Dan ini banyak ini. Dan mereka memakai pakaian Islam, orang-orang munafik. Tapi mereka bencinya kepada Islam luar biasa. Apa yang keluar dari mulutnya
itu betul-betul benci kepada Islam. Dan kita nggak boleh menjadikan mereka sebagai teman. Nanti ada ayat-ayatnya. Sekarang kita masuk yang B, kedudukan akidah al-wala wal bara dalam syariat Islam. Akidah al-wala wal bara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan muatan syariat Islam. Saya ulangi, akidah al-wala wal bara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan muatan syariat agama Islam. Kedudukan yang sangat penting masalah al-wala wal bara. Penjelasannya bagaimana? Pertama, al-wala wal bara merupakan bagian penting dari makna syahadat. Maka ungkapan la ilaha dalam syahadat la ilallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, berarti kalimat la ilaha illallah, dari kalimat la ilaha ini artinya berarti melepaskan diri dari semua sesembahan selain Allah. Seperti yang tadi saya sebutkan, la ilaha illallah mempunyai berapa rukun? 2. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dullah, menafikan yaitu semua yang disembah oleh manusia kepada Allah. Jadi kita wajib menafikan, kita wajib mengingkari. Jadi nggak dikatakan orang itu bertauhid kalau dia tidak menafikan sesembahan selain Allah. Sekarang ada orang, dia mengatakan saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi dia mengatakan orang mau menyembah kubur, menyembah batu, menyembah Isa, masa bodoh. Benar nggak ini? Nggak benar. Justru makna tauhid yang diucapkan oleh Allah, dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dia wajib mengingkari. Dia wajib mengingkari dengan lisannya, dia wajib mengingkari dengan tangannya. Kalau nggak sanggup, dengan apa? Hatinya. Dan harus dinyatakan oleh dia. Dia mengingkari semua itu. Nggak boleh dia nggak ingkari, harus dia ingkari. Ketika dia tidak mengingkari, berarti dia sama dengan mereka. Bagaimana dia orang mengucapkan Allah, tapi dia nggak mau tahu orang mau nyembah apa aja, masa bodoh. Dia tidak mengingkari, berarti nggak benar la ilaha illallah. Sedangkan kalimat Allah yang dia ucapkan la ilaha illallah, rukun yang pertama saja dia wajib menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian baru yang kedua, itsbatul ibadah lillahi, ada menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Maka Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, jelas-jelas Nabi Ibrahim. Antum lihat tentang konsekuensi akidah al-wala wal bara. Ayatnya di halaman 494. Yang buku yang saya nih yang cetakan terakhir ini halaman 494. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri. Jadi awal dakwah itu udah berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Fa innahu sayahdin, dan Allah akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini, kalimat Allah, ada kalimat yang kekal untuk anak keturunannya sampai mereka kembali kepada kalimat ini. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat ini, kalimat Allah. Jadi pernyataan Ibrahim setelah Ibrahim mendakwakan bapaknya, mendakwakan kaumnya dengan lemah lembut, didakwakan. Allah berikan dalam Al-Quran, Anda bisa lihat nanti bagaimana dakwahnya Ibrahim dalam surah Maryam dan juga dalam surah yang lain, bagaimana Ibrahim mendakwakan bapaknya, terus didakwakan. Tapi kemudian tidak terima, maka setelah itu Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka. Jadi harus ada barok dengan kalimat la ilallah yang dia ucapkan
Dia harus berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Tidak boleh membenarkan, nggak boleh. Sekarang bapak ibunya umpamanya, dia Kristen, anaknya Islam, dia wajib mengingkari apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya. Bapaknya ke gereja, nggak boleh dia ngantar ke gereja, tidak boleh. Orang mau berbuat syirik kepada Allah, nggak boleh. Dia harus barok. Atau bapaknya nyembah kubur, nggak boleh diantar. Dia wajib mengingkari. Itu kewajiban dia. Jadi ketika dia mentauhidkan Allah, dia wajib mengingkari semua yang ada di dirinya dan keluarganya, sekitar dia, bahwa satu yang disembah Allah dan semua yang dilakukan mereka semua ini, yang mereka menyembah kepada Allah, semuanya adalah batil. Karena satu yang hak hanya Allah, selain Allah semuanya batil. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian hanya satu yang hak, yaitu Allah. Dan apa yang mereka berdoa, mereka beribadah kepada Allah, semuanya batil. Dan Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Besar. Allah sebutkan 2 ayat dalam surah Al-Hajj dan juga dalam surah Luqman. Kemudian kita masuk di sini bahwa al-wala wal bara merupakan bagian penting dari makna syahadat. Perhatikan tuh. Maka ungkapan la ilaha illallah di dalam kalimat Allah ada 2 rukun. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Kalimat nafi la ilaha berarti kita wajib melepaskan diri dari semua sesembahan selain Allah. Wajib itu. Kita wajib mengingkari. Enggak boleh membenarkan. Enggak boleh. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Ada taghut itu apa? Semua yang disembah selain Allah itu taghut. Apa aja yang disembah oleh manusia Allah. Yang kita wajib mengingkari. Tidak boleh kita membenarkan. Dan semua yang disembah oleh manusia selain Allah dibuat nama-nama oleh mereka. Namanya macam-macam. Apakah itu tawassul, namanya ini budaya, apalagi namanya banyak lah. Puluhan nama mereka bikin. Supaya orang menganggap satu hal yang biasa. Kalau syirik ya syirik gitu. Hatta dinamakan dengan budaya atau apa aja lah sudah. Apa istilah mereka sekarang ini, kearifan lokal atau apa aja. Ya syirik ya syirik. Dan kita wajib mengingkari kesyirikan itu. Meskipun dengan nama-nama yang indah mereka namakan. Karena itulah syaitan berusaha bagaimana memberikan nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana syaitan memberikan nama yang indah. Dan semua nama batil diberikan oleh setan dengan nama apa? Yang indah. Riba dibilang apa? Bunga. Belum lagi banyak, udah ratusan udah kalau kita. Itulah setan memberikan nama-nama yang indah. Dan kita terpengaruh tuh dengan seperti itu. Akhirnya kita membenarkan. Gak boleh kita membenarkan. Yang syirik wajib kita tolak. Yang syirik wajib kita ingkari. Dan penyembahan manusia kepada Allah ini merupakan kerusakan yang paling besar. Dan ini kerusakan yang paling besar yang Allah larang Al-Quran. Dan orang-orang munafik dilarang oleh Allah untuk berbuat kerusakan. Mereka katakan, mereka berbuat apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan jangan berbuat kerusakan muka bumi, mereka katakan berbuat islah. Kerusakan yang mereka lakukan apa? Yaitu berbuat maksiat kepada Allah. Maksiat yang paling besar apa? Syirik. Perhatikan tuh. Dan tafsir-tafsir ayat menjelaskan. Yang dimaksud berbuat kerusakan artinya berbuat maksiat. Maksiat yang paling besar apa? Syirik. Makanya ini kita perhatikan. Kalau tauhid kita benar, maka kita akan mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Tidak membenarkan. Gak boleh membenarkan. Kalau sudah kesyirikan yang gak boleh kita benarkan, ya termasuk juga kita nggak boleh membenarkan perbuatan dia dan segala macam. Nggak bisa bergabung kita. Nanti ada ayat-ayatnya tentang nggak boleh kita bergabung dengan mereka. Ini kadang-kadang udah nggak boleh bergabung, mana dia foto sama musyrik. Gitu. Udah gimana? Ini kan dakwah batil ini, dakwah yang sesat dan menyesatkan. Gitu. Ini bukan dai salaf yang seperti ini, yang udah menyimpang dari dakwah salaf. Yang kedua,
Al-wala wal bara merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat. Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu urul iman al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi." Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas yang kuat karena Allah dan permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kata Nabi SAW, ya Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas yang kuat karena Allah dan permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi ikatan iman paling kuat, kita loyal. Artinya mencintai karena Allah. Kita mencintai seseorang itu karena Allah. Dan kita membenci, memusuhi karena Allah. Tuh perhatikan tuh. Jadi ini ikatan iman yang paling kuat. Kita loyal kepada orang itu karena Allah, karena dia melaksanakan ibadah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, karena dia mendakwakan tauhid, kita loyal dan cinta kepada orang itu. Dan kita membenci karena dia berbuat syirik kepada Allah, berbuat kekufuran, berbuat bid'ah, maksiat. Kita membenci dia karena Allah. Jadi semua lakukan itu karena Allah. Yang ketiga, al-wala wal bara adalah faktor utama yang menyebabkan hati dapat merasakan manisnya iman. Nabi SAW ketika menyebutkan 3 hal, jika terdapat pada seorang maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu ia mencintai seorang, dia mencintainya karena Allah. Dia akan dapat merasakan lezatnya iman, manisnya iman ketika dia mencintai seseorang itu karena Allah, karena orang itu taat kepada Allah, karena orang itu mentauhidkan Allah, karena orang itu dia belajar karena Allah dan yang lainnya. Kita mencintai orang itu karena Allah, bukan karena dunia, bukan. Sebab nanti disebutkan oleh dalam beberapa athar para sahabat itu bahwa orang sekarang ini di zamannya Ibnu Abbas dan sesudahnya, orang mencintai bukan karena Allah lagi, mencintai karena apa? Dunia. Gitu. Karena dia punya duit, karena dia orang kaya, karena mobilnya bagus, ya cinta. Kalau orang miskin, karena dia miskin, nggak dicintai oleh dia. Kalau dia taat kepada Allah, ini udah nggak benar ini. Al-wala wal bara'nya nggak benar ini. Dan sekarang banyak begitu, termasuk para dai, gitu. Walaknya kepada siapa? Orang kaya. Allah musta'an wa alaihi tukrun wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang keempat, pahala yang besar, pahala yang sangat besar bagi orang yang mencintai karena Allah. Rasulullah SAW bersabda ketika menyebutkan tentang 7 golongan yang akan dilindungi Allah pada hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nabi menyebutkan diantaranya, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah pada kiamat dalam naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 2 orang yang mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini kalau nggak salah sudah pernah kita bahas ini tentang masalah, nanti kita ulangi lagi deh. Artinya tentang orang-orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ada di halaman 300 ya, yang cetakan terbaru. Tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika membahas poin yang ke-32, saya sebutkan itu lengkap di situ. Nanti Anda melihat sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil
وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالد ففاضت عيناه. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari kiamat, yang tidak naungan kecuali naungan Allah. Yaitu yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua seorang pemuda yang tumbuh dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Yang keempat 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam seorang yang sedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian saya lanjutkan tentang hukum akidah al-wala wal bara. Hukum akidah al-wala wal bara dalam syariat Islam adalah wajib. Bahkan merupakan salah satu konsekuensi dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini hukumnya wajib. Tentang wajibnya Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 28, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqaa. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan hanya orang-orang mukmin yang boleh jadi pemimpin. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun pertolongan dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia kamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi Allah sudah menjelaskan di sini enggak boleh menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Enggak boleh menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, tidak boleh. Karena mereka sebagiannya sebagai pelindung bagi sebagian yang lain. Artinya orang Yahudi dan Nasrani ketika menghadapi kaum muslimin mesti mereka bergabung, bersatu mereka. Kalau lagi enggak menghadapi kita, mereka sering bermusuhan. Tapi kalau menghadapi umat Islam, mereka bersatu. Tapi kalau mereka tidak menghadapi umat Islam, mereka sering bermusuhan di antara mereka. Hatta orang Yahudi dan orang Yahudi sama. Kalau menghadapi umat Islam, mereka luar biasa, bersatu. Tapi di antara mereka, itu peperangannya dahsyat di antara mereka. Permusuhan dahsyat. Allah menyebutkan ba'sum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Permusuhan dari mereka sangat besar, syadid kata Allah. Engkau sangka mereka bersatu, tapi hati mereka berpecah belah karena mereka kaum yang tidak berfikir. Dalam surah Al-Hasyr. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah di ayat 22. Untuk melihat, ini ayat harus dibaca lengkap ini. Untuk melihat di Al-Mujadilah ayat 22, ini harus lengkap dibaca. Itu dimasukkannya tidak lengkap.
Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kalian tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun yang menentang itu bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Allah sudah tuliskan kepada orang beriman dalam hati mereka iman, dan Allah sudah teguhkan mereka dengan pertolongan darinya, dari Allah. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Mereka lah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itu pasti mereka lah orang-orang yang menang, pasti orang-orang yang beruntung. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 bahwa tidak boleh satu kaum itu yang beriman kepada Allah mencintai orang yang memusuhi Allah Rasulnya, meskipun yang memusuhi itu bapaknya, dia nggak boleh mencintai bapaknya atau ibunya atau anaknya atau saudaranya atau keluarganya. Nggak boleh kita mencintai mereka, nggak boleh. Karena mereka semua adalah orang-orang yang menentang Allah Rasulnya. Mereka kafir. Makanya ketika mereka kafir, yang ada perkataan kepada mereka apa? Al-hubbu atau al-bughdu. Yang ada al-wala atau al-bara. Bara. Seperti pernyataan Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Artinya nggak boleh kita mencintai mereka, nggak boleh. Ini nas Al-Quran, ini nas Al-Quran. Nggak bisa mencintai orang kafir, nggak boleh. Dalam Al-Quran nggak boleh mencintai orang kafir. Makanya mendoakan mereka pun nggak boleh, kecuali mendoakan agar mereka dapat hidayah. Tapi doa bagi orang tua kafir nggak boleh kita mendoakan agar mereka diampuni dosanya, tidak boleh. Tapi mendoakan mereka ketika mereka masih hidup agar Allah memberikan hidayah, boleh. Makanya ketika Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah masuk Islam. Setelah itu, setelah masuk Islam, Abu Hurairah mendakwakan ibunya supaya masuk Islam, tapi dicela, dicaci, dimaki, Nabi dicaci maki. Datang Abu Hurairah, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya. Maka Nabi berdoa, ya Allah, tunjuki ibunya Abu Hurairah pulang masuk Islam. Jadi mendoakan supaya dia masuk Islam boleh. Masuk Islam. Kemudian juga ketika Ali melaporkan tentang kaum Daus yang ada di Yaman supaya mereka masuk Islam, maka Nabi mendoakan Allah mahdi Dausan, Allah mahdi Dausan. Ya Allah, tunjukilah kaum Daus sampai masuk Islam mereka semuanya. Jadi menunjuki mereka untuk masuk Islam boleh, tapi mendoakan mereka agar diampuni dosanya oleh Allah nggak boleh. Mendoakan orang kafir supaya mereka diampuni dosa nggak boleh, nggak boleh. Nah, larangan yang tidak membolehkan. Antum lihat dalam surah At-Taubah, itu larangan, nggak boleh. Dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 di ayat 113. Ini larangan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan orang beriman. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi Nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun. Untuk siapa? Kaum musyrikin. Meskipun mereka sanak kerabat. Sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Jadi nggak boleh
memohonkan ampun untuk orang-orang kafir nggak boleh. Karena kan banyak orang kafir ditulis almarhum. Gimana orang kafir almarhum? Allahul musta'an. Kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran nas, tempatnya di mana? Neraka. Nas Al-Quran. Dan itu bukan 1 ayat. Orang kafir tempatnya neraka. Kok dibilang almarhum? Allahul musta'an. Ya, orang kafir tempatnya di neraka. Nggak boleh kita mohonkan ampun untuk orang kafir. Nggak boleh. Tapi ketika dia masih hidup, boleh memohonkan agar dia diberikan apa? Hidayah. Tapi minta ampun untuk dia nggak boleh. Meskipun dia masih hidup nggak boleh. Tapi yang boleh agar dia masuk ke dalam agama Islam. Dan kita nggak boleh juga. Kan kalau ada orang yang meninggalnya orang munafik, nggak boleh kita sholatkan. Surah Taubah ayat 84, lihat surah Taubah 84. Kalau tadi 113 ini 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan jangan kamu salatkan atas seorang pun dari mereka yang mati selama-lamanya, jangan salatkan. Jangan juga kamu berdiri di atas kuburnya, jangan mendoakan mereka. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini nas ini Al-Quran. Kalau tokoh-tokoh munafik, tokoh-tokoh jil mati, ya jangan sholatkan. Dulu pernah ada tokoh jil disolatkan, oh jadi rame itu. Udah jelas setiap hari dakwahnya mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Kristen, Yahudi, semua agama sama. Dia mati, nggak boleh sholatkan, nggak boleh. Di Indonesia ini ratusan tokohnya, di Indonesia ratusan. Dan kita wajib hati-hati. Dan gelarnya banyak, mereka punya gelar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.